Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan di mata kuliah mesin arus bolak-balik kali ini, kita akan membahas mengenai motor sinkron. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dulu mengenai klasifikasi dari jenis motor listrik. Nah, motor listrik sendiri di sini terbagi menjadi dua, ada motor arus bolak-balik atau motor AC, kemudian yang kedua ada motor arus searah atau motor DC. Nah, untuk motor AC sendiri, dia terbagi lagi menjadi dua, ada motor sinkron dan ada motor induksi. Kemudian di motor induksinya sendiri terbagi lagi menjadi motor induksi 1 fasa dan 3 fasa. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai motor AC sinkron. Ini yang akan kita bahas. Seperti itu. Pengertian dari motor sinkron adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, mesin sinkron mempunyai kumparan jangkar pada stator dan kumparan medan pada rotornya. Kumparan jangkarnya berbentuk sama dengan jenis dari mesin induksi, sedangkan kumparan medan mesin sinkron dapat berbentuk kutub sepatu atau salien atau kutub dengan celah udara sama rata atau rotor silinder. Arus searah atau DC untuk menghasilkan fluks pada kumparan medan dialirkan ke rotor melalui cincin dan sikat. Jadi konstruksi motor sinkron ini kurang lebih sama seperti generator sinkron, namun bedanya hanya kalau pada generator sinkron rotornya yang diputar untuk menghasilkan tegangan, sedangkan kalau di motor sinkron, statornya yang diberi tegangan agar rotornya yang berputar. Kerjanya berkebalikan, karena kalau generator mengubah energi mekanik menjadi listrik, tapi di motor sinkron mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran pada rotornya tadi. Motor sinkron merupakan motor AC 3 fasa yang dijalankan pada kecepatan sinkron tanpa slip kecepatan sinkron. Seperti itu. Motor sinkron adalah motor yang bekerja pada kecepatan tetap dan pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus DC untuk pembangkitan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal untuk beban rendah seperti kompresor udara, kemudian perubahan frekuensi dan generator motor. Motor sinkron sendiri berfungsi untuk memperbaiki faktor daya sistem sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Pada slide ini kita akan membahas mengenai perbedaan motor induksi dan motor sinkron. Kalau pada motor induksi, karakteristiknya yang paling populer itu dia banyak terdapat di industri karena kehandalannya yang lebih baik dan lebih mudah dari segi perawatan. Kemudian kalau motor induksi itu lebih murah dan juga memberikan rasio daya yang cukup tinggi. Yang ketiga, konstruksi dan pemeliharaan dari mesin induksi ini sangat sederhana. Yang keempat, faktor dayanya relatif rendah dan efisien. Yang kelima ini sama ya. Kemudian pada motor sinkron sendiri yang kita bahas pada hari ini, dia kecepatan drive-nya sangat rendah. Jadi faktor daya selalu dapat menyesuaikan hingga 1 dengan efisien yang tinggi. Jadi kalau faktor daya atau COSPI-nya itu sudah 1, berarti mesinnya ini atau motornya ini kinerjanya sangat baik sekali, 100%. Efisiensinya sangat tinggi, yaitu 100%. Seperti itu. Yang kedua, motor sinkron ini dapat meningkatkan faktor daya. Yang ketiga, motor sinkron dapat dirancang untuk memberikan torsi awal yang lebih tinggi. Kalau tadi di mesin induksi, torsi awalnya kecil, tidak seperti motor sinkron. Nah, kemudian ini merupakan bagian dasar dari motor sinkron. Jadi di motor sinkron bagian dasarnya sama ya, ada rotor dan ada stator. Rotornya sendiri. Nah, kalau perbedaan antara motor sinkron dan motor induksi di rotornya bahwa
Rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan putar yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor ini memiliki magnet permanen atau arus DC exit yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan pada medan magnet lainnya. Nah, yang kedua, bagian dasar pada motor sinkron ada stator. Stator ini fungsinya menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi. Kemudian eh, stator ini menghasilkan medan magnet yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Motor sinkron berputar pada kecepatan sinkron yang diberikan oleh persamaan ini. Ns sama dengan 120 F per P, di mana Ns-nya adalah kecepatan dari motor sinkron, itu besarnya adalah 120 kali frekuensi dibagi jumlah kutub di motor tersebut. Jadi nilai kecepatannya bergantung dari nilai frekuensi dan jumlah kutub yang dimiliki dari motor sinkron tersebut. Nah, ini prinsip kerja dari motor sinkron. Yang pertama ini adalah gambar motor sinkron pada saat tanpa beban. Kemudian ini pada saat dibebani nanti akan timbul sudut antara medan putar dan kumparan seperti itu. Ini akan timbul sudut. Nah, gambar di atas ini memperlihatkan keadaan terjadinya torsi pada motor. Jadi, pada saat dibebani nanti dia akan timbul torsi seperti itu. Apabila kumparan jangkar pada stator dihubungkan dengan sumber tegangan 3 fasa, maka akan mengalir arus 3 fasa pada kumparan. Arus 3 fasa pada kumparan jangkar ini akan menghasilkan medan putar homogen atau BS. B itu adalah medan putar. Nah, arus 3 fasa pada kumparan jangkar menghasilkan medan putar homogen yang tadi BS tadi. Nah, berbeda dengan motor induksi, motor sinkron mendapat eksitasi dari sumber DC eksternal yang dihubungkan ke rangkaian rotor melalui slip ring dan sikat. Arus DC pada rotor ini menghasilkan medan magnet rotor, ya, atau kita sebutnya BR, yang nilai BR-nya atau nilai medan magnetnya tadi tetap. Nah, kutub medan rotor mendapat tarikan dari kutub medan putar stator hingga turut berputar dengan kecepatan yang sama, atau bisa kita katakan kecepatannya sinkron. Nah, torsi yang dihasilkan oleh motor sinkron tadi merupakan fungsi sudut torsi atau delta. Semakin besar sudut antara kedua medan magnet, maka torsi yang dihasilkan akan semakin besar. Jadi, dari gambar yang sebelumnya, tadi kalau sudut atau deltanya tadi semakin jauh atau semakin besar, maka nilai torsi yang akan dihasilkan juga akan semakin besar, seperti itu. Nah, pada beban 0, sumbu kutub medan putar berimpit dengan sumbu kumparan medan atau deltanya sama dengan 0. Jadi kalau tidak dibebani motornya, maka sumbu kutub medannya sama sumbu kumparan medannya dia berada di arah yang sama atau berada di garis yang sama. Jadi garis antara sumbu kutub medannya sama sumbu kumparan medannya dia saling berimpit sehingga tidak ada sudut yang terbentuk antara si kutub medan dengan kumparan medan tadi, sehingga nilai deltanya di sini nilainya akan sama dengan 0. Seperti itu. Tapi kalau bebannya nanti motornya dibebani, jadi ada penambahan beban, setiap penambahan beban dia akan membuat medan motor tertinggal dari medan stator yang membentuk sudut kopel. Jadi ada sudut yang terbentuk antara kutub medan dan kumparan medan tadi. Jadi deltanya nanti tidak 0. Deltanya nanti tergantung berapa derajat antara atau sudut yang terbentuk antara kutub medan dengan kumparan medannya tersebut. Itu yang dinamakan dengan deltanya tadi. Nah, kemudian berputar dengan kecepatan yang sama lagi. Nah, beban maksimum itu akan tercapai ketika deltanya sama dengan 90. Seperti itu. Jadi, bebannya akan maksimum ketika nilai deltanya sama dengan 90. Karena nanti sin 90 nilainya akan sama dengan 1.
seperti itu. Nah, penambahan beban kalau dia lebih nilai deltanya lebih dari 90 itu akan mengakibatkan hilangnya kekuatan torsi dan motor yang kita sebut dengan kehilangan sinkronisasi. Nah, jadi nilai beban sampai dia mencapai maksimum itu di 90 derajat saja sudut yang terbentuk antara kutub medan dengan kumparan medannya. Kalau sudut yang terbentuk atau deltanya nanti lebih dari 90, maka nanti motornya nggak sinkron lagi atau dia bisa kita sebut dengan kehilangan sinkronisasi. Jadi kekuatan dari torsi sama motornya akan hilang gitu, tidak stabil nanti. Seperti itu. Kemudian ini adalah motor sinkron satu fasa. Untuk menganalisa kondisi motor sinkron dengan mudah, harus diketahui terlebih dahulu bentuk model rangkaian ekivalennya. Rangkaian ekivalen motor sinkron ini mirip dengan rangkaian ekivalen pada generator sinkron, kecuali arah arus jangkarnya atau IA-nya yang dibalik. Kalau di generator sinkron sebelumnya misalnya negatif, maka di sini nilainya positif seperti itu. Terhadap GG atau tegangan jangkarnya seperti itu. Nah, oleh karena itu bentuk rangkaian ekivalen motor sinkron satu fasa mirip dengan rangkaian ekivalen alternator satu fasa, tetapi dengan IA-nya yang terbalik tadi. Nah, bentuk rangkaian ekivalennya seperti ini. Jadi di sini ada kumparan medan ya, ada LF ini adalah kumparan medan, di sini ada nilai tegangan medannya, di sini ada reaktansi dari kumparan medannya tadi, sehingga menimbulkan GGL terhadap motornya tadi, terhadap motor sinkron. Kemudian di sini ada tegangan terminal dari motor sinkronnya. Ini ada GGL induksinya, RA di sini adalah tahanan jangkar dari motor sinkron, sedangkan XS-nya di sini adalah reaktansi sinkron pada motor sinkron. Nah, nilai tegangan di sini itu besarnya adalah nilai GGL induksinya, EA-nya ditambah dengan arus yang mengalir pada motor sinkron tadi, arus jangkarnya tadi dikalikan dengan RA ditambah JIA arus jangkar tadi dikalikan dengan reaktansi sinkron dari motornya, atau bisa kita balik kalau kita mau cari nilai GGL-nya yang ini itu sama dengan tegangan terminal pada motor sinkron dikurangi IARA dikurangi JIA-XS seperti itu. Nah, untuk mencari berapakah input daya di motor sinkronnya, P-in ini besarnya adalah tegangan terminalnya dikalikan dengan arus jangkar dikalikan dengan cos P. Cos P itu adalah faktor daya dari motor sinkronnya tadi. Semakin baik cos P-nya, semakin besar cos P-nya, maka semakin bagus tuh nanti efisiensi dari motor sinkronnya seperti itu. Nah, untuk PCU di sini adalah rugi-rugi tembaga pada motor sinkron. Jadi nanti dia akan pengaruh ke efisiensi. Kalau payout-nya tidak sama dengan pay-in-nya, maka ada rugi-rugi tuh pada motor sinkronnya tersebut. Nah, rugi-rugi yang terjadi itu biasanya ada rugi-rugi tembaga dan ada rugi daya mekanik yang dibangkitkan pada motor sinkron di P induksi ini. Nah, besarnya PCU atau rugi-rugi tembaga pada motor sinkron besarnya adalah arus jangkar dikuadratkan dikalikan dengan tahanan jangkarnya. Kemudian untuk mencari nilai daya mekanik yang dibangkitkan, itu nilainya adalah daya inputnya dikurangi dengan daya rugi-rugi tembaga. Nah, untuk mencari daya keluarannya, itu dicari dari daya mekanik tadi yang dibangkitkan, dikurangi dengan daya keluarannya berapa. Seperti itu. Nah, efisiensi dari motor sinkronnya ini besarnya adalah Pout dibagi Pin kali 100%. Tadi seperti yang saya bilang, kalau daya keluarannya nilainya sama dengan daya masukannya, maka efisiensinya akan sama dengan 100%. Berarti motor sinkronnya sangat baik. Seperti itu. Kondisinya sangat baik karena efisiensi dari motornya adalah 100%. Nah, kemudian ini ada daya reaktif.
Motor sinkron tanpa beban dalam keadaan penguatan tertentu dapat menimbulkan daya reaktif. Jadi di sini ada 3 kondisi diagram vektor daya reaktif dari motor sinkron yang tanpa beban. Nah, untuk kondisi yang pertama ini, di kondisi yang A, penguatannya normal sehingga nilai tegangan dan GGL-nya itu besarnya sama, nilai V dan E-nya sama. Jadi pada kondisi ini motor dalam keadaan mengambang karena tidak memberikan atau menarik arus. Jadi tidak ada arus yang timbul di motor tersebut karena nilai V-nya sama dengan nilai GGL-nya. Seperti itu. Karena V dan E-nya saling berhimpit dalam keadaan tanpa berbeban tadi, maka tidak ada sudut yang terbentuk antara tegangan terminal dan GGL induksinya tadi, sehingga sudut dayanya yang terbentuk itu sama dengan 0. Maka tidak ada arus yang mengalir tadi pada motor induksi tersebut. Nah, kemudian untuk keadaan yang B, ini penguatan berlebih. Jadi nilai tegangan terminalnya nilai tegangan GGL induksinya lebih besar dari tegangan terminal pada motornya, sehingga menyebabkan terjadinya arus kapasitif atau leading current. Ini jadi I-nya arahnya ke atas. Dia leading current. Kemudian daya aktifnya menjadi P sama dengan VI cos P, di mana nilai P sama VI cos P-nya sama dengan 0. Seperti itu. Karena antara V dan I-nya tetap dia berhimpitan, tapi nilainya E-nya lebih besar saja daripada V-nya. Namun sudut yang terbentuk antara V dan E-nya tetap 0 karena ini keadaan motor sinkronnya tanpa beban. Jadi bisa dilihat di sini nilai E-nya lebih besar dari V itu. E-nya sampai ke titik yang ujung sini, sedangkan V-nya hanya sampai sini. Nilai V-nya lebih kecil daripada nilai E-nya di sini. Seperti itu, sehingga dia menyebabkan adanya leading current. Di sini ada arus kapasitif yang arahnya vertikal ke atas. Nah, jadi motor ini kalau dalam kondisi seperti gambar yang B ini, kalau ada penguatan berlebih, maka motornya berfungsi sebagai pembangkit daya reaktif yang bersifat kapasitif, atau dia fungsinya sama seperti kapasitor, seperti itu. Nah, kalau yang C, di sini penguatannya berkurang karena nilai tegangan nilai GGL induksinya lebih kecil daripada tegangan terminalnya. Bisa dilihat di sini nilai V-nya lebih besar nih. V-nya di sini, sedangkan GGL induksinya di sini. Nilainya lebih kecil, sama seperti tadi nilai sudut dayanya dia sama dengan 0 juga karena tanpa beban, keadaan motor sinkron tanpa beban, nilai E dan V-nya saling berhimpitan. Diagram vektornya saling berhimpitan. Nah, tapi karena nilai E-nya lebih kecil daripada nilai V-nya, maka dia akan mengakibatkan adanya arus magnetisasi atau lagging current. Jadi arah I-nya ke bawah. Nah, pada kondisi yang ini, motornya berfungsi sebagai pembangkit daya reaktif yang bersifat induktif atau sebagai induktor. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya ini adalah starting motor sinkron. Jadi pada saat starting, tegangan dihubungkan ke kumparan stator, kondisi motor itu berada dalam kondisi yang diam. Dan medan rotornya atau BR-nya juga diam atau stasioner. Kemudian medan magnet stator mulai berputar pada kecepatan sinkron. Nah, gambar yang A ini gambar yang A. Ini adalah kondisi pada saat nilai T-nya sama dengan 0. Di sini nilai T-nya sama dengan 0. Maka BR dan BS-nya segaris. Di sini ada BR, ini BR yang atas, ini BS, ini BS, ya, dia segaris. Ini segaris, maka torsi induksi yang dihasilkan pada rotornya nilainya akan sama dengan 0. Kemudian kita ke siklus yang kedua, yang B, di mana nilai T-nya itu sama dengan 1/4. Di sini nilainya 1/240 second. Di sini maksudnya 1/4 menit ya. Jadi 240 second ini kan 4 menit. Sama aja. Jadi ini siklusnya siklus 1/4.
Di sini nilainya 1/240 second. Seperti itu. Nah, pada T sama dengan 1/4 siklus rotor, T sama dengan 1/4 siklus, rotornya belum bergerak. Dan medan magnet statornya, BS-nya tadi, ini medan magnet statornya dia bergerak ke arah kiri. Tadi kan sebelumnya kondisi awalnya seperti yang di gambar A ini. Kemudian setelah siklusnya atau T-nya sama dengan 1/4 siklus, dia bergerak tuh menghasilkan torsi yang arahnya ke kiri, berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti itu. Nilai torsinya, dia menghasilkan torsi yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ini counterclockwise itu maksudnya berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian siklus yang ketiga, di mana nilai T-nya adalah setengah siklus di sini, maka BR-nya dan BS-nya dia saling berlawanan di sini. BS-nya ke arah bawah, vertikal ke bawah, dan BR-nya vertikal ke atas. Nah, pada kondisi ini torsi induksinya nilainya akan sama dengan 0, seperti itu. Kemudian lanjut ke gambar yang D. Gambar yang D ini, sekarang nilai siklusnya adalah T sama dengan 3/4 siklus. Nah, medan magnet statornya dia mengarah ke arah kanan. Jadi dia ditinjaunya dari kondisi yang pertama tadi. Kalau kondisi awalnya BS-nya ke atas, vertikal ke atas, maka dia sekarang berputar ke arah kanan, menghasilkan torsi yang searah jarum jam. Nah, nilai torsinya dia searah dengan jarum jam. Arah torsinya, bukan nilai torsinya ya. Arah torsinya dia searah dengan arah jarum jam. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah siklus T sama dengan 1 siklus, di mana medan magnet statornya kembali lagi seperti kondisi semula. Nilai medan magnet statornya sama atau segaris dengan medan magnet rotornya, seperti itu. Sehingga nilai atau arah torsinya atau nilai torsinya sama dengan 0 karena dia kembali lagi ke bentuk yang semula. Nah, ini merupakan bentuk dari hubungan torsi motor sinkron pada kondisi start. Seperti itu. Selanjutnya, pendekatan dasar untuk start motor sinkron. Nah, yang pertama, kita harus mengurangi kecepatan medan magnet stator pada nilai yang rendah, sehingga rotor dapat mengikuti dan menguncinya pada setengah siklus putaran medan magnet. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi frekuensi tegangan yang diterapkan. Jadi, untuk mengurangi kecepatan, agar nilai kecepatannya itu rendah, maka kita mengunci putaran medan magnetnya di setengah siklus, kemudian frekuensi tegangannya dikurangi. Kemudian yang kedua, menggunakan penggerak mula eksternal untuk mengakselerasikan motor sinkron hingga mencapai kecepatan sinkron, kemudian penggerak mula dimatikan. Jadi hanya untuk mengatur agar kita bisa mendapatkan kecepatan sinkronnya gitu, menggunakan penggerak mula. Kalau sudah sinkron kecepatannya, kita lepaskan penggerak mulanya tadi. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan kumparan peredam atau damper winding, atau dengan membuat kumparan rotor motor sinkron seperti kumparan rotor Belitan pada motor induksi yang penggunaannya hanya pada saat start motor saja, setelahnya bisa dilepas. Nah, yang terakhir, keuntungan dari motor sinkron. Yang pertama, pengaturan ketepatan kecepatan membuat si motor sinkronnya ini sebagai pilihan ideal untuk proses industri tertentu dan sebagai penggerak utama dari generator dan sebagai penggerak utama generator. Jadi dia pengaturan ketepatan kecepatannya ini sangat baik gitu ya, keunggulan dari motor sinkron. Kemudian yang kedua, motor sinkron memiliki kecepatan atau karakteristik torsi yang cocok untuk penggerak langsung dari mesin bertenaga kuda yang besar, beban rendah, seperti itu.
Seperti apa? Seperti kompresor yang geraknya maju mundur. Kemudian yang ketiga, sinkronus motor atau motor sinkron beroperasi pada faktor daya yang ditingkatkan dengan demikian dapat meningkatkan faktor daya sistem secara keseluruhan dan menghilangkan atau mengurangi utilitas dari faktor daya. Nah, peningkatan faktor daya ini juga mengurangi dropnya tegangan sistem dan dropnya tegangan pada terminal motornya. Seperti itu. Jadi, tadi merupakan pembahasan mengenai motor sinkron dengan prinsip kerja dan keuntungannya serta perhitungannya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan tetap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.